Bab 4719, tidak ada otak. Dinasti Xiao. Dev sedang duduk bersama Yun Li. Dev hanya tahu sedikit tentang kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia, terutama tentang menaiki tangga ke surga. Oleh karena itu, Dev berharap bisa tinggal bersama Yun Li beberapa waktu lagi untuk mempelajari lebih jauh tentang kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia, serta masalah menaiki tangga menuju surga. Terutama sekarang, ada banyak orang kuat di sekitar dinasti Xiao yang memperhatikan mereka dengan penuh nafsu, jadi Dev tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Setelah menangani urusan dinasti Xiao, Dev akan pergi ke kota Sun Moon untuk menjelaskan. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Saat ini, mungkin ada tidak kurang dari 10 master puncak tingkat 9 Mahayana di sekitar dinasti Xiao. Orang-orang ini pasti datang untukmu. Batu roh abadi terlalu penting bagi orang kuat di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Kata Yun Li perlahan. Orang-orang ini bodoh. Bahkan jika batu peri itu sangat penting bagi mereka, apakah 10 istana akan menepati janji mereka? Jika kau membunuhku saat itu, istana 10 tidak akan memberimu batu abadi. Bukankah itu akan membuang-buang waktu dan tenaga? Dev tersenyum tak berdaya. Itulah sebabnya orang-orang ini tidak segera mengambil tindakan. Mereka menunggu. Namun, sifat manusia itu serakah. Saya yakin tidak akan lama lagi sebelum orang-orang ini kehilangan kesabaran dan mulai menyerang Anda. 100.000 batu roh abadi, ini cukup untuk menggoda orang menjadi gila. Pada akhirnya, mereka pasti akan berjudi. Jika mereka kalah, hanya akan membuang-buang waktu untuk membunuhmu. Namun, jika mereka menang, 10 istana akan benar-benar memberimu batu roh abadi. Bagi para kultivator di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana, itu seperti menentang kehendak surga dan mengubah nasib mereka. Berapa banyak kultivator yang terjebak di alam Mahayana hingga akhir hayatnya, tetapi tidak mampu menerobos ke alam transformasi abadi. Yun Li mengikuti Dev dan berkata, dia baru mencapai puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Kalau ada satu yang datang, aku akan membunuhnya. Kalau ada dua yang datang, aku akan membunuh sepasang. Dev tidak peduli. Bagaimana jika ke-10 guru Mahayana ini menyerang bersama? Berapa besar peluang Anda untuk menang? Yun Li bertanya. Ini, Dev terdiam. Dengan 10 pembangkit tenaga listrik puncak tingkat 9 alam Mahayana, Dev takut dia tidak mempunyai peluang menang sama sekali. Jika kamu tidak menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya sejak awal, orang-orang ini mungkin tidak akan bersatu. Sekarang setelah kamu mengalahkan Lin Kedong, banyak orang telah melihatnya. Mereka tidak akan pernah mengganggumu sendirian. Mereka pasti akan bersatu. Semakin banyak orang kuat berkumpul di sekitar dinasti Xiao, mungkin semakin banyak orang akan bersatu dengan mereka. Pada saat itu, kalian akan terjebak di sini. Yun Li menatap Dev dengan geli. Artinya sangat jelas, yaitu, Dev terlalu sombong pada awalnya, dan merasa bahwa mengalahkan seorang master alam Mahayana tingkat 9 puncak itu seperti memukul anak kecil. Meskipun hal ini memungkinkan Dev untuk pamer, hal ini juga membuat semua orang di sekitarnya waspada dan mereka tidak akan melawan Dev sendirian. Dev bertanya, kamu ingin aku meninggalkan dinasti Xiao sekarang? Yun Li mengangguk, benar sekali, karena tidak banyak penguasa di sekitar dinasti Xiao dan mereka belum sepenuhnya bersatu, kau bisa pergi dan mencari tempat terpencil untuk bersembunyi. Aku tidak akan pergi, lebih aman bersembunyi di dinasti Xiao. Dev menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dinasti Xiao telah diberkati dengan keberuntungan selama ribuan tahun oleh Tuan Xi, dan tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan terhadap dinasti Xiao sesuka hati. Tetapi tepat saat kata-kata Dev selesai diucapkan, terjadi gelombang di langit di atas dinasti Xiao, dan aura surgawi dan bumi yang dahsyat menyebar ke segala arah. Seorang ahli di alam abadi. Yun Li tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke langit. Dev juga mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Dev mungkin tidak menganggap serius seorang master tingkat 9 di alam Mahayana, tetapi dia tidak bisa mengabaikan seorang master di alam abadi. Ini benar-benar mengasyikkan. Aku tidak menyangka ada orang-orang bodoh di antara para penguasa alam abadi yang benar-benar percaya pada perintah pembunuhan 10 istana kita. Yun Li menatap Dev dan tertawa. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan keluar dari kamar Yun Li dengan ekspresi serius. Bab 4720, tidak ada yang tersisa. Ada kekosongan di atas dinasti Xiao. Lin Kevan membawa anak buahnya ke sini. Dia mengikuti perintah ayahnya untuk membawa Dev ke kota Sun Moon. Di sebelah kiri Lin Kevan, ada seorang lelaki tua mengenakan jubah kotak-kotak, bersandar pada tongkat, dengan rambut acak-acakan, terlihat sangat aneh. Di sebelah kanan Lin Kevan, ada seorang pria berjubah hitam pekat, berdiri tegak dengan aura pembunuh di antara kedua alisnya, membuat orang-orang merasakan tekanan yang kuat. Nama lelaki tua itu adalah Hua Zhangweng dan nama lelaki itu adalah Mo Saiying. Keduanya adalah rekan dekat Lin Kevan, seperti halnya tetua buta kiri dan tetua buta kanan, yang melindungi Lin Keting dengan ketat. Kemunculan Lin Kevan menyebabkan semua orang kuat di sekitar dinasti Xiao sedikit gemetar, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah dinasti Xiao. Lin Kevan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke arah dinasti Xiao di bawah. Pangeran keempat, jika kau tidak mau melakukannya, maka biarkan kami berdua membantumu membawa Dev keluar.
Hua Zhangweng bertanya pada Lin Kevan dengan suara rendah. Lin Kevan tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Xiao Huangchao di bawah kakinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hua Zhangweng, berhenti bicara. Ada begitu banyak penguasa di sekitar dinasti Xiao, tetapi tidak ada yang berani memasuki dinasti Xiao untuk mengambil tindakan. Tampaknya dinasti Xiao sama sekali tidak sederhana. Mo Saiying berbicara. Apa susahnya dinasti Xiao? Kaisar Xiao hanya berada di tingkat ke-8 alam Mahayana. Aku sendiri sudah cukup untuk melawan dinasti Xiao. Hua Zhangweng mendengus dingin, tidak menanggapi Xiao Huangchao dengan serius sama sekali. Bahkan jika kau bisa menghadapi Xiao Huangchao, bisakah kau mengalahkan Dev? Dia memukul pangeran tertua sampai muntah darah. Seorang kultivator alam Mahayana tingkat 2 menghajar putra mahkota hingga muntah darah, tetapi dia tidak mampu melawan. Anak ini jelas punya latar belakang. Kata Mo Saiying. Pangeran tertua adalah orang yang sia-sia. Jika pangeran keempat mengambil tindakan, Dev akan mudah ditangkap. Kata Hua Zhangweng. Lin Kevan perlahan menoleh dan menatap lelaki tua yang membawa tongkat bunga itu, matanya penuh dengan kritik tajam. Meskipun mereka semua tahu bahwa hubungan mereka dengan kakak tertua mereka tidak baik, kakak tertua mereka bukanlah seseorang yang bisa dihina atau dikomentari sesuka hati oleh para pelayan ini. Hua Zhangweng merasakan tatapan Lin Kevan dan sangat takut sehingga dia segera menutup mulutnya. Begitu saja, mereka bertiga tetap diam di atas dinasti Xiao. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi tiba-tiba kekosongan itu bergetar, dan kemudian napas yang mengerikan menyapu. Pada saat yang sama, terdengar suara menghina, kalian ingin mengambil 100.000 batu roh abadi, tetapi kalian tidak berani bergerak. Kalian sangat pemalu. Bagaimana kalian bisa memiliki martabat sebagai orang kuat? Jika ada di antara kalian yang berani bergerak, aku akan melakukannya. Sebuah bayangan hitam melesat menuju kota kekaisaran dinasti Xiao bagaikan kilat, langsung menuju Dev. Karena orang ini bergerak terlalu cepat, seluruh kekosongan menjadi terdistorsi. Melihat seseorang hendak menyerang Dev, Lin Kevan segera mengejarnya. Dia tidak bisa hanya melihat Dev dibunuh oleh orang lain. Jika begitu, adik perempuanku pasti akan membenciku setengah mati jika dia tahu. Tetapi saat Lin Kevan hendak menyusul, bayangan hitam itu sudah menyerbu ke kota kekaisaran dinasti Xiao. Namun, saat bayangan hitam memasuki kota kekaisaran, tiba-tiba cahaya putih melintas di antara langit dan bumi. Ah! Dengan teriakan keras, bayangan hitam itu lenyap seketika. Seluruh kota kekaisaran kembali damai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lin Kevan tercengang, semua orang menatapnya dengan linglung. Suasana begitu sunyi, sampai-sampai Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Dalam sekejap, semua orang kuat di sekitar Kaisar Xiao berbalik dan lari tanpa ragu-ragu, hanya menyisakan Lin Kevan dan dua orang lainnya yang masih di udara. Orang tua, apakah kau melihat seseorang tadi? Bayangan hitam itu lebih kuat darimu dan aku. Mo Saiying menelan ludahnya dan berkata, tidak, aku tidak melihatnya dengan jelas, aku hanya mendengar suara desiran, dan kemudian orang itu hilang. Keringat dingin keluar di dahi Hua Zhangweng. Baru saja dia mengatakan bahwa dia bisa menghadapi dinasti Xiao, dan dia sama sekali tidak menganggap serius dinasti Xiao. Tapi bagaimana sekarang? Seseorang yang lebih kuat darinya baru saja memasuki kota kekaisaran, dan sebelum ada yang bisa melihatnya, dia benar-benar menghilang. Bab 4721, tunggu. Jakun Lin Kevan menggelinding dan ekspresi wajahnya berubah lagi dan lagi. Hua Zhangweng, saya pikir Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin memasuki dinasti Xiao dan menangkap Dev. Sekarang setelah aku memberimu izin, pergilah dan tangkap Dev. Lin Kevan berkata pada Hua Zhangweng. Hua Zhangweng menggigil dan berkata dengan senyum canggung, Pangeran keempat, Anda pasti salah dengar. Saya tidak pernah mengatakan itu. Tidak, Lin Kevan menatap lelaki tua bertongkat bunga itu. Sama sekali tidak, demi Tuhan. Orang tua dengan tongkat bunga itu mengangkat tangannya dan hendak mengumpat. Pangeran keempat, manusia tongkat bunga tidak mengatakan bahwa dia akan menangkap Dev. Mo Saiying di samping berkata. Mo Saiying telah bersaksi di hadapanku, bahwa aku sama sekali tidak mengatakan itu. Hua Zhangweng berkeringat deras. Jika Lin Kevan benar-benar memintanya pergi ke dinasti Xiao untuk menangkap Dev, bukankah dia akan berakhir seperti orang tadi, langsung berubah menjadi abu? Tapi tadi Hua Zhangweng berkata bahwa dia bisa menghadapi dinasti Xiao sendirian. Sekarang jika dia diminta untuk menghancurkan dinasti Xiao, maka Dev tentu saja akan keluar. Mo Saiying berkata sambil tersenyum main-main. Hua Zhangweng tercengang. Dia pikir Mo Saiying akan menolongnya, tapi dia tidak menyangka kalau Mo Saiying malah menunggu di sini. Ini jebakan untuknya. Mo Saiying, apa yang kau katakan benar-benar bagus. Hua Zhangweng tampak tidak puas, dan tangannya yang memegang tongkat sedikit gemetar. Aku baru saja mengatakannya dengan santai tadi. Siapa yang tahu kalau ini akan terjadi? Aku sangat takut. Kau, orang tua, sangat percaya diri. Mo Saiying mengangkat bibirnya membentuk senyum, dengan sorot menggoda di matanya, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau bisa menghadapi Xiao Huangchao sendirian? Mengapa kau menjadi begitu pengecut sekarang? Tergantung situasinya. Hua Zhangweng buru-buru menjelaskan, aku tidak takut mati.
Aku takut setelah aku mati, siapa yang akan membantu pangeran keempat? Haha, sepertinya kau takut. Mo Saing tertawa terbahak-bahak hingga ia terjatuh ke belakang. Kupikir kau adalah seorang bocah tua nakal yang tidak takut mati, tetapi aku tidak menyangka kau juga seorang lelaki tua yang takut mati. Bocah, jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Hua Zhangweng melotot ke arah Mo Saing, kau benar-benar gugup, kan? Kenapa kau tidak mencobanya? Aku tidak percaya kau bisa menghancurkan dinasti Xiao. Tentu saja aku tidak berani mengatakannya. Mo Saing mengangkat bahu, berpura-pura santai, tapi setidaknya aku lebih baik darimu, setidaknya aku berani mencoba. Coba, bisakah kau mendorongku jika kau mencoba? Hua Zhangweng mengerutkan bibirnya dengan jijik. Jika kau berani pergi, aku akan pergi bersamamu. Mari kita lihat siapa yang akan dipukuli sampai menjadi abu terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi bersama. Lagi pula, aku tidak ingin mati sendirian. Mo Saing mengangkat alisnya, memperlihatkan senyum licik di sudut mulutnya. Tapi kau harus ingat, jika aku terbunuh lebih dulu, jangan datang sambil menangis untuk mengambil mayatku. Jangan khawatir, aku tidak akan menangis. Hua Zhangweng berkata dengan serius, aku akan berdiri saja dan melihatmu dipukuli menjadi pai daging sambil tersenyum. Dasar orang tua, tidak ada harapan lagi untukmu. Mo Saing menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Tapi serius, siapa bayangan hitam tadi? Bagaimana dia bisa menghilang tanpa meninggalkan nama? Menurutku, sebaiknya kau berhenti memikirkannya. Semakin kau memikirkannya, semakin kau akan merasa cemas. Hua Zhangweng menghela napas, matanya menunjukkan sedikit kesungguhan, mari kita pikirkan cara membawa Dev pergi terlebih dahulu. Setelah Hua Zhangweng selesai berbicara, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Lin Kevan. Bagaimana cara membawa Dev pergi sekarang adalah urusan Lin Kevan. Dua lainnya tidak memiliki kemampuan itu. Mengapa kau menatapku? Aku juga tidak bisa memasuki dinasti Xiao. Aku hanya bisa menunggu di sini. Lin Kevan berkata tanpa daya. Kalau begitu tunggu. Mo Saing dan Hua Zhangweng keduanya mengangguk. Karena Lin Kevan berkata akan menunggu, mereka hanya bisa menunggu. Tidak ada cara lain. Bab 4722, aku memiliki pembuluh mineral. Di dalam kota kekaisaran, Xiao Yuanshan, bersama banyak kultivator dari dinasti Xiao, baru saja menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Awalnya, Xiao Yuanshan berencana membawa orang untuk menghentikan orang-orang yang menyerbu kota kekaisaran. Tetapi ketika mereka baru saja siap, sebelum mereka dapat melihat dengan jelas, mereka melihat cahaya putih dari kehampaan, menghantam bayangan hitam itu, dan langsung mengubahnya menjadi abu. Meskipun Xiao Yuanshan tidak melihat dengan jelas siapa orang itu, dia yakin bahwa kekuatan pihak lain jauh melampaui dirinya. Begitu saja, menghilang tanpa suara. Ayah, apakah ini keberuntungan yang diberikan Tuan Si kepada dinasti Xiaoku? Xiao Feng bertanya dengan ekspresi heran. Seharusnya begitu, Xiao Yuanshan mengangguk. Tuan Si telah memberikan dinasti Xiao ribuan tahun keberuntungan, artinya selama ribuan tahun ini, dinasti Xiao tidak akan pernah dalam bahaya. Dengan cara ini, selama orang-orang dinasti Xiao tidak keluar dari wilayah dinasti Xiao sesuka hati, seluruh dinasti Xiao dapat dikatakan tak terkalahkan. Tidak seorang pun dapat memasuki dinasti Xiao untuk membunuh. Dev tidak pernah menyangka bahwa Tuan Si mampu melindungi dinasti Xiao selamanya hanya dengan lambaian tangannya. Sungguh mengagumkan. Tuan Dev, hampir semua aura di sekitar dinasti Xiao telah pergi, tetapi sekarang hanya ada 3 aura yang telah menjaga langit di atas dinasti Xiao dan belum pergi untuk waktu yang lama. Xiao Yuanshan datang ke kamar Dev dan berkata, aku akan menemui ketiga orang ini. Kurasa mereka tidak akan pergi sebelum melihatku. Dev tampaknya mengetahui identitas ketiga orang itu, jadi dia perlahan berdiri, berjalan keluar ruangan, dan melompat. Lin Kevan dan 2 orang lainnya di udara sedang menunggu Dev muncul ketika mereka tiba-tiba menyadari adanya getaran di kehampaan. Sosok Dev perlahan muncul. Lin Kevan tampak tidak terkejut melihat kedatangan Dev. Hua Zhangweng dan Mo Saing menatap Dev di depan mereka, tampak sedikit terkejut. Mungkin mereka tidak menyangka Dev masih sangat muda. Apakah kalian bertiga di sini untuk menerima perintah pembunuhan? Dev memandang Lin Kevan dan 2 orang lainnya dan bertanya. Sebenarnya, Dev sudah tahu identitas Lin Kevan, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Sekarang Dev hanya bisa berpura-pura bingung. Dia memukul dan memarahi saudara iparnya, dan bahkan memarahi ibu mertuanya. Dev hanya bisa berpura-pura tidak tahu sekarang. Seperti kata pepatah, ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Dev tidak mengetahui identitas Lin Kevan dan yang lainnya, jadi meskipun mereka melakukan sesuatu yang berlebihan, itu masih bisa dimengerti. Kita adalah... Hua Zhangweng hendak memperkenalkan dirinya, tetapi Lin Kevan mengangkat tangannya untuk menghentikannya, lalu berkata kepada Dev, ya, kami di sini untuk perintah pembunuhan. Dev menatap Lin Kevan dan tiba-tiba tersenyum, kamu telah mencapai alam transformasi abadi. Alam ini dapat dikatakan bebas dari keinginan dan tuntutan. Mengapa kamu begitu peduli dengan 100.000 batu roh abadi? Lin Kevan sedikit mengernyit, dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Dev. Kenapa 100.000 batu abadi sepertinya tidak menjadi sesuatu yang istimewa di mulut Dev?
Seberapa kayanya orang ini sampai tidak peduli dengan 100.000 batu peri. Kau berpura-pura jadi apa, nak? Ini 100.000 batu roh abadi. Itu hanya 100.000. Kenapa kau berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya? Hua Zhangweng berkata kepada Dev dengan nada meremehkan. Meskipun aku bukan generasi kedua yang kaya, aku tidak terlalu peduli dengan 100.000 batu peri. Jika kamu kekurangan batu peri, ikut saja denganku dan aku bisa memberikannya padamu. Dev tertawa. Apa? Lin Kevan dan dua orang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Dev benar-benar akan berhasil mengalahkan mereka. Sejujurnya dengan kalian bertiga, aku punya tambang batu peri. Lanjut Dev. Mereka bertiga terdiam. Urat batu peri. Sungguh kata yang khusus. Anda harus tahu bahwa tambang batu peri di dunia surgawi telah ditambang sejak lama. Batu peri sekarang ini semuanya dikumpulkan dengan cara mengambilnya sedikit demi sedikit. Jadi batu peri sangat langka sekarang. Kalau tidak, begitu banyak guru di puncak alam Mahayana tingkat ke-9 akan bergantung pada orang lain hanya untuk mendapatkan 100.000 batu roh abadi. Bab 4723, Dosen. Kau tidak percaya? Dev menatap ketiga orang yang terdiam itu, lalu membuang 3 kantong penyimpanan. Masing-masing tas penyimpanan ini berisi 2.000 batu peri, yang merupakan hadiah karena bertemu denganmu. Entah kau mengikutiku atau tidak, batu peri ini milikmu. Melihat 3 tas penyimpanan itu, Lin Kevan dan 2 orang lainnya tergerak. Meski 2.000 batu peri tidaklah banyak, bahkan sejumlah kecil pun tetaplah daging. Jangan sampai ketinggalan. Lin Kevan mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan. Melihat ini, Hua Zhangweng dan Mo Saiying juga bergegas mengambil tas penyimpanan. Melihat ketiga orang mengumpulkan batu peri, Dev tertawa. Aku tidak mencarimu hanya untuk mendapatkan perintah pembunuhan. Kau melukai kakak tertuaku, dan masalah ini. 20.000 batu peri dianggap sebagai kompensasi atas cedera yang dialami kakakmu. Apakah menurutmu itu layak? Dev menyela Lin Kevan tanpa menunggunya menyelesaikan perkataannya. Ini. Lin Kevan ragu-ragu sejenak. Dia agak bingung dengan jalan pikiran Dev. Mengapa dia meminta 20.000 batu peri langsung dari kotaknya? Wajah Dev sekarang tampak persis seperti wajah orang kaya baru. 30.000. Melihat Lin Kevan ragu-ragu, Dev berkata. Apakah kamu benar-benar akan mengambil 30.000 batu roh abadi sebagai kompensasi? Ada sedikit keraguan di mata Lin Kevan. Tentu saja, 30.000 batu roh abadi digunakan untuk menyelesaikan perseteruan antara saudaramu dan aku, ditambah permintaan maafku yang tulus. Bibir Dev melengkung membentuk senyum jenaka, matanya bersinar dengan cahaya yang tak terbantahkan. Di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, seperti sahabat sejati dan kepercayaan. Tetapi pikirkanlah sebaliknya, jika seseorang dapat menahan godaan uang, maka nilainya bagi saya lebih dari miliaran. Lin Kevan, Hua Zhangweng, dan Mo Saiying saling berpandangan. Ekspresi mereka berubah dari terkejut menjadi bingung, lalu berubah menjadi sedikit senyum halus yang tak terlukiskan. Mereka tampak bingung dengan kata-kata Dev, tetapi entah mengapa mereka juga merasa bahwa ada beberapa filosofi tersembunyi dalam ucapannya, yang membuat orang ingin menyelidiki makna terdalamnya. Jika kau meragukanku, kau dapat mencari seorang kultivator dari sekitar dinasti Xiao untuk bertanya apakah ada 2 kultivator yang mengikutiku. Aku akan memberi mereka hadiah 10.000 batu roh abadi. Dev terus berbicara kepada ketiga orang yang kebingungan itu. Di mana kedua biksu itu? Mari kita temui mereka, tanya Mo Saiying. Tampaknya Mo Saiying sedikit mempercayainya. Mereka kabur. Mereka berdua mengambil 10.000 batu roh abadi milikku dan kabur. Tapi itu tidak masalah. Meninggalkanku adalah kerugian mereka, bukan kerugianku. Lihat, aku bisa memberikan 10.000 batu peri kepada mereka yang mengkhianatiku. Jika mereka setia padaku, aku bisa memberi mereka 100.000 atau bahkan 1 juta batu peri. Dengan mengikutiku, kalian tidak hanya akan mendapatkan sumber daya seperti batu peri, tetapi juga kesempatan tak terbatas dan janji untuk berjuang berdampingan denganku dan berbagi kejayaan. Suara Dev berangsur-angsur menjadi lebih bersemangat, seperti seorang dosen yang sedang menyampaikan rahasia kesuksesan kepada para mahasiswa. Kalian bertiga, kenyataan bahwa kalian dapat berdiri di sini hari ini adalah takdir bagiku, Dev. Aku mengagumi kekuatan kalian dan lebih menghargai potensi kalian. Mega. Ketiga orang itu seolah-olah tidak mendengar apapun dan hanya mendengar kata juta. 1.000.000 batu peri. Saya bisa membeli seluruh dunia surga. Hua Zhangweng mengusap pelipisnya, seolah berusaha menenangkan dirinya. Dev. Rekan Taois Dev, apakah kamu hanya bercerita? Atau apakah kamu benar-benar berencana melakukan ini? Mulut Mo Saiying berkedut, dan dia mencoba untuk tetap tenang, tetapi hatinya meraung, apakah orang ini serius? Apakah dia memperlakukan batu peri seperti kacang? Mata Lin Kevan berkedip-kedip, seolah sedang menimbang sesuatu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Dev di depannya mungkin benar-benar memiliki temperamen dan kemampuan yang luar biasa. Bahkan di dunia di mana yang kuat dihormati, jarang sekali bisa memenangkan hati orang dengan cara seperti ini. Terutama saat Dev berbicara, wajahnya dipenuhi kegembiraan, sama sekali tidak terdengar seperti dia sedang berbohong. Bab 4724, 3% benar dan 7% salah.
Baiklah, aku menerima ketulusanmu. Kita tidak perlu terlibat dalam perintah pembunuhan. Mengenai luka kakak tertua saya, karena Anda begitu murah hati, saya akan menerima 30.000 batu roh abadi atas nama kakak tertua saya. Namun, saya selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Jika Anda benar-benar memberi kami sejumlah besar batu peri, saya pasti akan membalas Anda 2 kali lipat jika saya memiliki kesempatan di masa depan. Lin Kevan menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai pangeran keempat kota Sun Moon untuk saat ini. Dia ingin mendapatkan batu peri terlebih dahulu. Sekarang setelah kita memiliki batu peri, tidak akan terlambat untuk membawa Dev ke kota Sun Moon. Sumber daya di kota Sun Moon juga sedang menipis, jadi senang sekali bisa mendapatkan begitu banyak batu peri sekaligus. Terlebih lagi, Dev adalah saudara iparnya, dan semua batu peri itu miliknya, jadi ini tidak boleh dianggap penipuan. Haha, tidak perlu membayarnya kembali. Ketika aku, Dev, berteman, aku tidak pernah peduli apa yang bisa diberikan orang lain kepadaku. Aku hanya peduli apakah orang itu layak untuk diajak berteman. Dev tertawa dan menepuk bahu Lin Kevan. Senyumnya tulus dan bangga. Ingatlah, di dunia ini, kekuatan dan kebijaksanaan sama pentingnya, tetapi yang lebih penting adalah di pihak mana Anda berdiri dan dengan siapa Anda memilih untuk berjalan. Melihat hal ini, Hua Zhangweng dan Mo Saiying juga menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti Dev. Karena Lin Kevan tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak akan keberatan. Meski masih ada keraguan dalam hati, berhadapan dengan pribadi yang begitu murah hati dan tampaknya sulit diduga, siapakah yang rela dengan mudah melewatkan kesempatan yang mungkin dapat mengubah takdirnya. Mungkin Dev ini benar-benar memiliki tambang batu peri, dan kemudian mereka dapat menggunakan batu peri tersebut sebagai batu limbah. Saat keempat orang mencapai konsensus, atmosfer udara menjadi rileks. Ekspresi wajah Lin Kevan dan 2 orang lainnya berubah dari keterkejutan dan kebingungan menjadi rasa ingin tahu dan antisipasi. Mereka mulai percaya bahwa mungkin pilihan ini benar-benar dapat membuka pintu menuju peluang yang tidak diketahui bagi mereka. Penghasut semua ini, Dev, tampak tenang dan kalem, seakan-akan segalanya berada di bawah kendalinya. Ia tahu betul bahwa kepura-puraan sejati tidak terletak pada lebayan yang dangkal, tetapi pada aura yang meyakinkan dan pesona yang membuat lawan mau mengikutinya. Karena kamu telah memilih untuk mengikutiku, maka berhentilah berdiri di luar dan ikutlah denganku ke kota kekaisaran untuk minum teh dan mengobrol. Karena Lin Kevan memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya, Dev berpura-pura bingung. Saudara Dev, tidak perlu terburu-buru untuk minum teh dan mengobrol, tapi bagaimana dengan 30.000 batu roh abadi yang kamu sebutkan? Lin Kevan ingin mendapatkan 30.000 batu peri terlebih dahulu. Saat ini saya tidak memilikinya, tetapi saya akan segera memberitahu pihak tambang dan meminta mereka mengirimkan batu peri itu kepada saya dalam 1 atau 2 hari. Kirim saja 100.000 batu roh abadi ke sini dan bagilah di antara kalian bertiga. Dev berkata dengan santai. Melihat ini, Lin Kevan berpikir bahwa itu hanya akan memakan waktu 1 atau 2 hari dan tidak akan menunda apapun, jadi dia mengangguk dan mengikuti Dev ke dinasti Xiao. Setelah kembali ke dinasti Xiao, Dev menenangkan Lin Kevan dan 2 orang lainnya, lalu pergi memberitahu Xing Daorong. Dia meminta Xing Daorong untuk mengirim semua batu peri di kota binatang buas. Dev tahu bahwa apapun yang terjadi, dia akan dibawa ke kota Sun Moon pada akhirnya. Jadi Anda perlu menyiapkan beberapa batu peri untuk menyuap pangeran keempat dan memintanya mengucapkan beberapa kata-kata baik kepada Anda saat Anda tiba di kota matahari bulan. Kalau tidak, Dev akan mendapat masalah besar karena memukuli saudara iparnya dan bermain-main dengan ibu mertuanya. Pangeran keempat, menurutmu seberapa banyak kebenaran yang dikatakan Dev? Hua Zhangweng bertanya dengan suara rendah. Orang tua, menurutku teman tahu Dev ini sangat tulus dan tidak berbohong. Jangan selalu menilai orang lain berdasarkan standarmu sendiri. Mo Saiying berkata dengan sangat tidak puas. Tampaknya orang ini memang berhasil dicuci otaknya oleh Dev dan benar-benar percaya pada Dev. Saya merasa apa yang dikatakan Dev ada 3 bagian benar dan 7 bagian salah. Lin Kevan berkata. Bab 4725, maaf, busurnya jatuh. Pangeran keempat, karena kamu tidak percaya pada Dev, mengapa kamu mengikutinya ke dinasti Xiao? Tidak bisakah kamu menangkapnya saja? Hua Zhangweng bertanya dengan ragu. Itu 70% salah, yang menunjukkan Lin Kevan tidak benar-benar mempercayai Dev. Lin Kevan tersenyum dan berkata, aku tidak mengatakan aku tidak percaya padanya. Bahkan jika itu benar, itu benar. Aku yakin apa yang dikatakannya itu benar. Kalau begitu, kita bisa mendapatkan banyak batu peri. Jika apa yang dikatakannya salah, maka kita tidak akan kehilangan apapun. Itu hanya membuang-buang waktu 2 hari. Bukankah sama saja jadinya jika kita membawanya kembali ke Sun Moon City? Pangeran keempat bijaksana. Hua Zhangweng dengan cepat mengacungkan jempol. Mo Saiying memutar matanya ke arah patua tongkat bunga dan mendengus dingin, penjilat. Hua Zhangweng hendak marah ketika dia melihat Dev masuk. Batu abadi akan tiba dalam 2 hari, jadi untuk 2 hari ke depan, kalian bertiga sebaiknya menggunakan pil abadi dan berbagai ramuan abadi untuk berlatih. Sambil berbicara, Dev mengeluarkan sejumlah besar pil dan ramuan ajaib dari cincin penyimpanannya. Kali ini,
Dev hampir mengosongkan semua sumber dayanya hanya untuk membuat Lin Kevan dan yang lainnya percaya padanya. Dev mendengar percakapan antara ketiga orang tadi. Ternyata Lin Kevan tidak sepenuhnya mempercayainya. Melihat Dev mengeluarkan begitu banyak ramuan ajaib dan ramuan ajaib sekaligus, Lin Kevan dan dua orang lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana satu orang bisa memiliki begitu banyak sumber daya. Dev sebenarnya tidak ingin membawa begitu banyak sumber daya bersamanya, tetapi energi yang ia konsumsi dalam berkultivasi berkali-kali lipat dari kultivator lain. Dengan begitu banyak sumber daya di depannya, bahkan jika dia menggunakan semuanya, Dev mungkin tidak dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Rekan Taois Dev, saya telah hidup selama ribuan tahun, dan Anda adalah orang paling dermawan yang pernah saya temui. Mengikuti Anda adalah pilihan yang bijaksana. Mo Saing berjalan mendekati Dev dan berkata dengan penuh semangat. Orang ini sekarang telah sepenuhnya jatuh ke masa depan yang digariskan oleh Dev. Dia mengatakan hal-hal seperti itu di depan Lin Kevan tanpa mempertimbangkan apa yang dipikirkan Lin Kevan. Bagaimanapun, Mo Saing masih pengikut Lin Kevan dan terus mengikuti Lin Kevan. Mendengarkan kata-kata Mo Saing, Lin Kevan hanya menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Lagi pula, di depan Dev, Lin Kevan tidak mungkin membiarkan Dev melihat sesuatu yang mencurigakan. Jangan khawatir, selama kamu mengikutiku, kamu akan memiliki semua yang kumiliki. Bahkan jika ada sesuatu yang tidak kumiliki, aku akan menemukan cara untuk mendapatkannya dan membaginya denganmu. Dev menepuk dadanya dan berkata. Begitu Dev selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara dentang, dan sepertinya ada sesuatu yang jatuh ke tanah. Maaf, aku baru saja menamparkan tubuhku dan busurku terjatuh. Setelah Dev selesai berbicara, dia membungkuk untuk mengambilnya. Saudara Dev, tunggu sebentar. Melihat busur Raja Dewa jatuh dari Dev, reaksi Lin Kevan tiba-tiba berubah dan dia menghentikan Dev. Hua Zhangweng dan Mo Saing juga menemukan busur Raja Dewa, dan keduanya terkejut. Ada apa? Tanya Dev berpura-pura bingung. Saudara Dev, apakah busurmu ini adalah busur Raja Ilahi? Lin Kevan dengan hati-hati mengambil busur Raja Dewa. Ya, itu adalah busur Raja Dewa. Aku tidak menyangka kamu begitu berpengetahuan, kata Dev sambil tersenyum bercanda. Lin Kevan memegang busur Raja Dewa, pupil matanya terus mengecil, dan keserakahan di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Hua Zhangweng dan Mo Saing juga maju dan dengan hati-hati membelai busur Raja Dewa dengan tangan mereka. Busur yang hebat, benar-benar busur yang hebat. Aku tidak pernah menyangka bisa melihat busur Raja Dewa yang legendaris. Lin Kevan menjilat bibirnya dan tubuhnya sedikit gemetar. Itu hanya busur dan anak panah. Kenapa kau ingin membuat ekspresi seperti itu? Jika kau menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Dev memandang Lin Kevan, melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati. Terima kasih, Saudara Dev. Wajah Lin Kevan penuh dengan kegembiraan, dan dia hendak menyingkirkan busur Raja Dewa. Dev,